Indonesia, negara kebanggaan kita tercinta yang tentunya sudah tidak diragukan lagi dalam menghasilkan orang-orang tercerdas di dunia. Namun, kadang ada beberapa orang yang memanfaatkan kecerdasannya ke arah yang salah. Kita bahas di Ensiklopedia Random. Kali ini kita bakalan berkenalan dengan Mas yang namanya Dwi Hartanto, seorang pelajar di Belanda yang memiliki prestasi segudang. Beliau kuliah di sana mengambil jurusan Aerospace Engineering, yaitu rekayasa kedirgantaraan. Bukan merupakan suatu jurusan yang mudah, apalagi di luar negeri. Mas Dwi Hartanto ini karena gemilangnya prestasi yang dia torehkan, sampai pernah diinterview langsung oleh Mbak Nana dari Mata Najwa. Luar biasa kan? Namun yang menjadi masalah adalah semua prestasinya ternyata hanya sekedar kabar berita yang dia bikin sendiri. Jadi gini ceritanya, Mas Dwi Hartanto ini kuliah di salah satu universitas yang cukup bonafit di Belanda, yaitu Delft Technische Universiteit, yaitu salah satu universitas yang lumayan terkenal di Belanda. Dan gak tanggung-tanggung, klaim yang dinyatakan oleh Bapak Dwi Hartanto ini menyatakan bahwa dia dibeasiswai langsung oleh Belanda. Padahal realitanya pada waktu itu sebenarnya Mas Dwi Hartanto ini dibeasiswai oleh negara kita tercinta. Ini kan udah mulai goyang tuh. Mas Dwi Hartanto juga menyatakan bahwa beliau itu lulusan dari Universitas Tokyo yang ada di Jepang. Namun sebenarnya beliau hanya sekedar lulusan dari Universitas di Yogyakarta. Mas Dwi Hartanto ini sebenarnya nggak cuma sekedar ngejar sensasi aja. Sebenarnya Mas Dwi Hartanto ini memang orang yang cerdas, karena memang dari awal dia dapat beasiswa dari Indonesia untuk kuliah di Belanda. Kan dari situ aja udah kelihatan tuh. Tapi setelah berkuliah di sana, dia bikin banyak berita heboh yang cukup viral dan menghebohkan bahkan untuk kita warga Indonesia. Contoh, Mas Dwi Hartanto pernah mengklaim kalau dia memimpin salah satu proyek kedirgantaraan Belanda yang menyatakan bahwa proyek kedirgantaraan itu dia yang ditunjuk sebagai pimpinan dari proyek tersebut. Nah, sebetulnya di situ Mas Dwi Hartanto ternyata nggak ikut campur dan nggak andil sama sekali pada proyek tersebut. Nah, ini kan lucu. Pada waktu diinterview oleh Mata Najwa, Mas Dwi Hartanto memberikan bukti-bukti berupa foto-foto yang ternyata foto itu merupakan foto-foto proyek yang sering dilakukan di kampusnya. Namun dia klaim bahwa foto-foto tersebut merupakan foto-foto ketika dia memimpin proyek kedirgantaraan dari pihak Belanda tersebut. Bahkan yang paling menghebohkan, sempat dia menyatakan bahwa dirinya dipanggil sebagai next Habibie-nya Indonesia pada waktu itu. Namun kembali lagi, ketika diklarifikasi ke Pak Habibie langsung, ternyata Pak Habibie nggak pernah tuh kenal namanya Dwi Hartanto. Mas Dwi Hartanto sempet tuh nunjukin foto bahwa dia pernah berfoto dengan Pak Habibie. Usut punya usut, ternyata memang benar. Mas Dwi Hartanto ini memang pernah ketemu, namun hanya pada salah satu event yang terjadi ketika seluruh mahasiswa postdoktoral di luar negeri berkumpul, dan kebetulan Pak Habibie itu ada. Dan itu sebenarnya Mas Dwi Hartanto nggak diundang, namun diajak oleh salah satu profesor yang diundang pada acara tersebut. Nah, kebetulan tuh akhirnya Mas Dwi Hartanto berfoto, dan klaim yang menyatakan bahwa dia mendapat julukan sebagai next Habibie ternyata setelah diselidiki memang disebarkan oleh dirinya sendiri. Sebenarnya perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda itu kebanyakan memang sudah kenal dan tahu dengan perilaku dari Mas Dwi Hartanto, dan sering tuh ngingetin Mas Dwi Hartanto agar tidak bikin sensasi kayak gitu. Notabene kan jadi bikin berita bohong dan digunakan untuk memberikan opini palsu kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Namun Mas Dwi Hartanto nggak mengindahkan, dan akhirnya sampai para perkumpulan mahasiswa ini melaporkan ke salah satu orang yang memang memiliki wewenang untuk mengawasi para mahasiswa yang ada di Belanda pada waktu itu. Sampai dibikin tuh tim khusus untuk mengecek bagaimana klaim-klaim yang dinyatakan oleh Mas Dwi Hartanto apakah benar atau salah, dan ternyata semuanya nol besar. Nah, di sini akhirnya karena sudah kepalang tanggung dan ketahuan bahwa Mas Dwi Hartanto ini
menyatakan berita bohong. Akhirnya Mas Dwi Hartanto terpaksa mengakui semua kebohongannya dan menyatakan minta maaf terhadap semua kebohongan yang pernah dilakukan. Hal ini memberikan kita pelajaran yang berharga banget. Jangan sampai kita menipu orang agar kita dipandang sebagaimana yang kita inginkan. Kita cukup jadi diri kita sendiri aja agar kita dihormati oleh orang lain. Sekian konten kali ini. Semoga terhibur dengan konten kali ini juga. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan semoga konten kali ini bernilai informatif. Silakan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Ensiklopedia Random.